Hai guys, welcome back to my channel. Udah lama banget nggak sit down and talk, and now I have the chance to sit down and talk with you guys, or more like talk to myself. Dan ya, as you know from the title that this video will be about life update of me doing study abroad in Netherlands. Jadi, video terakhir kalau aku ngomong itu waktu pindahan ke Belanda. Itu udah bulan Agustus. Dan sekarang udah bulan Februari, udah mau akhir Februari, dan aku udah di Belanda selama 5 bulan. Sebentar lagi setengah tahun guys, dan sebentar lagi pulang ke Indo. Antara mau nggak mau pulang karena makanan kangen banget parah. Apalagi di Bali, saya kangen ketoprak Bang J, itu depan kampus. Semoga masih ada pas saya pulang ya. Bang J jangan kemana-mana dulu please. Terus apalagi ya, babi guling, oh my god, kangen banget saya. Terus ayam lalapan, oh my god banyak banget. Terus di Bandung pempek Rama, Mastur. Terus apalagi ya, pokoknya ayam goreng gitu. Aduh kangen banget parah. Pokoknya kangen Indo, of course, apalagi makanannya. Tentunya saya juga kangen keluarga, teman-temanku juga. Jeruknya enak guys. Maaf ya, aku lapar. Oke. Jadi, langsung to the point. 5 bulan di Belanda udah ngapain aja? Mungkin kalau dari sisi aku, 5 bulan itu, selama 5 bulan ini aku nggak ngapa-ngapain. Jadi apa ya, kayak istilahnya nggak ngapa-ngapain karena menghemat uang. Ya, menghemat uang karena uang yang mau dipakai untuk diriku sendiri selama di sini untuk traveling. Walaupun ada berapa minggu tidak traveling karena uangnya tidak cukup dan tiketnya memang mahal. Oke. Dan juga untuk diriku sendiri, I couldn't resist food. Jadi uangnya kebanyakan dipakai untuk makan. Kalau benar-benar yang ngidam pizza atau enggak sushi, yang benar-benar ngidam banget nggak mau masak, itu pasti nge-Tausbesorg. Tausbesorg itu kayak GoFood. Jadi ya gitu, kalau misalnya malas masak, pasti aku couldn't resist to have Tausbesorg. Untuk living cost, di luar dan itu waktu awal itu mahal banget. Tetapi sekarang ini karena aku searching juga living cost di Amsterdam untuk kebutuhan, ternyata Leeuwarden itu termasuk murah banget. Padahal bayangin aja kalau according to this book, waktu aku study start week, waktu orientasi kemarin, itu dibilang kayak average living cost di Leeuwarden itu 800 euro sampai 1000. Sedangkan di Amsterdam itu 1000 sampai 2000, dan accommodation aja kayak minimal 800 euro. Like what the hell, mahal banget coy. Untuk education, aku waktu semester 1 kemarin, modul 1 dan 2, ambilnya minor dulu, marketing dua-duanya. Dan itu aku dapetnya santai banget itunya, modulnya. Jadi kayak
seminggu tuh kelas cuma 2 hari 3 hari, dan 1 hari itu kelasnya cuma 1. Jadi kayak kuliah pulang atau enggak nugas kalau lagi bosen di rumah, dan nugasnya di kampus, jadi kayak di study landscape gitu atau enggak library gitu. Santai banget pokoknya. Jadi kayak semester kemarin tuh bener-bener santai, nggak ngapa-ngapain gitu. Terus akhirnya aku daftar this agency agency yang untuk rekrut students untuk part time, karena emang waktu orientasi, waktu study startup juga dikasih kayak rekomendasi dari kampus. Ya udah, jadi akhirnya aku daftar dan start kerja itu bulan November, tanggal 18 November itu aku pertama kali kerja. Nah, kalau untuk pengalamanku part time itu gila asik banget sih. Kayak you will have your own money and you will use that money for your own good. Jadi it's up to you, what do you want to use with the money gitu. Jadi kayak pertama kali dapat gajian gitu kayak bingung mau pakai apa ya. Uangnya mau dipakai buat apa ya, jadi bingung gitu. Terus ya udah gitulah, bingung kan awal-awal dapat gajian gitu. Gajian untuk part time lumayan banyak, karena gajian, aku lupa gajian keberapa, itu uangnya aku pakai buat nonton konser 80s buat nanti bulan Maret. Itu uang pure dari gajiku part time di sini. Gila, kayak holy shit, I use my own money to go to a concert and I'm happy about it. Dan gak regret gitu, gak menyesal, karena I want that and I will use that with my own money. Jadi shout out, rajin kerja guys, hehe. Terus sebelum pokoknya gajian yang keberapa itu dipakai konser, sebelumnya part time juga 2 kali. Itu duit aku seminggu 2 kali kerja, Senin sama Jumat, 5 jam, tapi it's somewhere out of Leeuwarden gitu. Itu gajian 2 kali kerja, itu aku pakai untuk ke Poland. You know that Poland is really really cheap, dan gaji aku itu bisa banget nutupin pakai gaji aku sendiri. How do I say that? Ya pokoknya kayak beli tiket pesawat, terus accommodation, terus makan-makan di sana, itu semua pakai gajiku sendiri. Jadi kayak yes. Dan Poland emang bagus banget. Oke. Masih ngomongin part time. Kalau part timeku ini di agency ini, aku kerja sebagai house cleaner. Jadi kayak housekeeping gitu. Kita ke resort gitu, tapi nggak di Leeuwarden. Jadi kita ke Texel. Texel itu ada pulau kecil di samping mainlandnya Belanda, cuma 15 menit nyebrang. Ya, jadi aku kerja di sana, di Texel itu. Emang Texel tuh tempat kayak family vacation place gitu. Jadi kayak resort dan kayak villa-villa gitu. Ya, aku kerja di sana. Jadi kayak seharian full bolak-balik dari Leeuwarden Texel Leeuwarden.
Itu total bolak-balik 6 jam. But I have fun with my work. Oh iya, terus kan house cleaner tuh, housekeeping. Jadi kita ngeberesin satu kamar. Not kamar, tapi satu rumah. Kayak rumah-rumah kecil gitu. Kayak villa, ya villa. Itu harus beresin sendiri. Dari sikat WC, beresin kamar mandi, terus lap-lap kitchen, terus vakum, ngepel, beresin tempat tidur, terus dusting. Ya, everything is by yourself. Jadi ya kalau dibawa enjoy, santai aja. Aku mencoba untuk nggak mencoba, emang bawainnya santai aja. Jadi ya fine aja. Capek enggak, dapat duit ya why not, legal ya why not. Sejauh ini puji Tuhan nggak sakit, belum pernah sakit, amit-amit gak usah sakit. Terus masalah makan ya, karena mahal, jadi aku tiap hari masak. Jadi kayak adulting gitu, sekalian adulting, terus kayak jadi mak gitu lah, mak gitu deh. Jadi masak tiap hari, terus kayak yang dipikirin tiap minggu, shopping tiap minggu, grocery shopping tiap minggu gitu, kayak masak apa ya gitu. Saking mahal restorannya di sini gitu. Terus kan kayak we need some Indonesian spices gitu. Jadi ya udah tiap hari masak deh. Ya masaknya untuk anak kos-kosan begini ya gitu-gitu aja. Ayam, sayur, oseng gitu. Terus ayam kecap. Yang paling sering aku masak yaitu ayam kecap pakai sayur, sama tahu, tempe gitu. Tempe aku kurang suka, jadi pakainya tahu. Jadi ya masak-masak gitu doang. We're talking about cities that I have visited in Netherlands. Jadi selama 5 bulan ini kota yang sudah saya datangi itu Groningen. Groningen tuh kemarin cuma kayak bosen kan, kayak lagi libur gitu di sini, terus bosen gak kemana-mana, jadi ajak temen yuk ke Groningen. Jadi ya udah ke Groningen. Akhirnya kita jalan-jalan di Groningen, cuma bolak-balik gitu, cuma ke centernya, terus ke Groninger Museum, terus ke city center nyobain donat, terus makan pokeballnya enak banget. Dan sekarang saya ngidam pokeball, padahal di Leeuwarden ada, tapi yang di Groningen lebih enak. Lebih udah nyantol gitu sama Pokespot. Yes, I still remember Pokespot, endorse me. Enak banget tempat pokeball. Yang di utara ya, dari utara ke bawah. Groningen udah. Terus ke Bouten Post tuh kayak kota kecil, not kota, village, I guess itu termasuk village. Ke Bouten Post cuma ke acara temen waktu itu, dari minernya ngajakin orang-orang untuk makan gitulah pokoknya. Kayak dia minernya suruh ngadain acara makan-makan gitu, tapi kan karena desa, jadi itu acaranya di kandang sapi gitu, jadi kayak rasanya ke Pangalengan gitu. Tapi ya Pangalengan kan di bukit, tapi ini tuh kayak datar, di tempat datar gitu ya. Bouten Post, terus ke Hurdegraip itu tempat tinggalnya teman Kak Grace. Kenalan waktu itu, pernah kenalan di sini.
jadi kayak mamanya aku selama di sini. Jadi shout out to Kak Grace and Mas Sam gitu. Horda Harib di situ tuh. Horda Harib tuh nggak tahu masuk kota apa village ya, harusnya sih kota karena ada Albertine dan hotel dan deket dari Leeuwarden. Dan bagus juga Horda Harib, mantep banget. Terus Horda Harib udah ke Snake tempat tinggalnya temanku. Waktu itu kenalan di sini, jadi aku ke tempatnya dia main doang ke Snake. Dia tinggal di situ, terus kayak kotanya kecil gitu, terus dikelilingin sama kanal juga. Kayak Snake bagus sih. Yeah, like a small town. Terus pokoknya kayak semua kenal satu sama lain, katanya, kata temenku ini. Jadi kayak waktu itu jalan bareng sama dia di Snake, kayak ketemu orang, dia tuh gini aja, kayak nyapa gitu. Aku tiap kalau dia nyapa gitu, aku suka tanya siapa tuh. Terus pernah ketemu apa kayak temennya gitu, terus temennya dia gitu. Jadi ya udah Snake ya Snake udah. Terus Zwolle itu untuk ngambil residence permitku, karena waktu awal pas pindah sini tuh kayak ada masalah dengan residence permitku dan beberapa temanku. Jadi kita harus kayak daftar ulang, I guess, foto ulang sama biometric data ulang, dan kita ngambil residence permit di Zwolle. Itu udah termasuk kota gede karena ya kota gede karena di stasiunnya itu kayak tempat-tempat orang ganti tren untuk kemana-kemana gitu loh. Jadi ya Zwolle juga bagus, rame ya, of course rame. Terus ya ke Zwolle cuma gara-gara ke IND kan, cuma ke government office gitu, cuma buat ngambil residence permit. Habis itu ke city center cuma ngeliat, terus makan, habis itu balik pulang ke Leeuwarden. Ya udah. Terus apa lagi, abis Zwolle ke Amsterdam itu ya dulu kan 3 tahun yang lalu kan pernah ke Amsterdam sama keluarga, jadi udah ya familiar sama Amsterdam lah gitu. Terus ke Amsterdamnya juga udah lama sih, kayak tahun lalu bulan September or Agustus, akhir Agustus, karena kayak bosen juga. Ya udah akhirnya kita ke Amsterdam seharian, habis itu pulang ke Leeuwarden, bolak-balik coy. Amsterdam, kalau dulu kan ke Amsterdam tuh pas bulan Juli, awal Juli gitu kan. Terus aku terakhir ke sana itu Agustus tahun lalu. Nggak tahu, pengen ngerasain beda kayak gimana sih, kayak summer holiday sama hari biasa gitu loh. Tapi ternyata Amsterdam is still the same, rame iya, crowded ya, rame banget sumpah, kayak ya kayak ibu kota lah, gimana sih gitu. Tapi semua jalan kaki, terus kayak you are feeling scared to just cross the road karena semua sepeda lewat, even though the light is red, tetap aja kayak sepeda lewat gitu loh. Kayak why do you want to kill us or what? Tapi ya gitu, kayak pesepedanya tuh pada not following the rules, the traffic light. Jadi serem aja, kayak takut ditabrak gitu, serem banget. Jadi ya udah ke Amsterdam waktu itu ke
kan turun di Amsterdam Central tuh, itu juga pernah ke sana 3 tahun yang lalu, jadi kayak throwback a little bit. Habis itu ke mana namanya, ke Amsterdam tuh kemana sih kita? Oh, ke not Rijksmuseum, itu museum yang di deket Madame Tussauds, kayak kerajaannya Koninkrijk Museum. Aduh, kok lupa sih tiba-tiba. Ya, something with Koninkrijk. Pokoknya tentang sejarahnya Amsterdam gitu. Ya udah, masuklah kita ke situ, yang pokoknya yang di city centernya itu di Damrak ya. Di situ kita masuk. Habis itu ke, oh my gosh, they have this cookie store called Van Stapel, dan itu enak banget cookiesnya, kayak cookies and cream gitu. Oh, kayaknya aku pernah mention something di Instagram, jadi you should know guys. Van Stapel enak banget cookiesnya. Abis itu kan aku tuh penasaran waktu itu, kayak mau ke Anne Frank House kan, tapi itu ternyata kalau mau masuk harus booking kayak 3 months prior. Jadi ya udah, aku karena kita nggak tahu apa-apa, jadi aku kayak ngajak temanku ini kayak, yuk ke Anne Frank House aja, tapi depannya doang buat foto. Tapi ternyata kayaknya rumahnya tuh udah beda banget sama yang pernah aku lewatin 3 tahun yang lalu. Jadi kayak Anne Frank House-nya sekarang lebih modern gitu gedungnya dari luar. Jadi sorry. Jadi ya udah, aku ada fotonya. Jadi kayak ini tampilannya. Ya, setelah Anne Frank itu kita ke, oh ya kan kita pulang malam tuh, pulang dari Wardennya pulang malam. Terus ya itu kayak penasaran kan sama Red Light District. Yaudah, aku sama temenku ke sana malam, nggak malam banget sih, kayak jam 7 jam 8 gitu. Jalan di situ kayak, oh begini Red Light District. Tapi karena mungkin masih pagi gitu loh, masih jam 8 jam setengah 9 gitu, masih sepi gitu. Jadi nggak bisa lihat apa-apa. Mungkin pas malamnya kayak tengah malam gitu pasti rame gitu, tapi kita nggak nyampe tengah malam. Jadi kayak keliling Red Light District itu. Habis itu kita ke this ramen restaurant because ya karena itu dingin, waktu itu dingin, udah dingin, malam-malam tuh dingin kan, jadi kayak lagi ngidam ramen juga. Ya udah ke ramen ya, dan enak enak banget, ramennya tuh enak banget. Terus akhirnya kan satu ramen tuh 13 euro kan, dan it's pricey, jadi kayak berdua gitu. Dan ya as you know, di Netherlands itu porsi di restoran tuh pasti porsi tuh segede gaban, gede banget, gak pelit sama sekali. Jadi kita cuma pesen satu ramen yang 13 euro itu, terus bagi dua, dan yang keluar memang gede, mangkoknya tuh kayak segini, terus akhirnya kita bagi dua dan kenyang guys. Jadi kayak 13 euros for 2 people. One bowl of 13 euros ramen is good for 2 people. Kalau yang porsinya segitu ya, tapi kalau kalian satu porsi kuat sendiri, then that's good for you. Terus ya udah, habis dari ramen ya pulang gitu. Amsterdam udah beres, udah explore more gitu. Kita nggak sempet ke Rijksmuseum. Jadi abis Amsterdam kita ke bawah lagi. Aku pernah ke Den Haag dan Rijswijk. Ya, rame-rame sama temen lagi karena ada pasar raya waktu itu, pasar raya Indonesia, terus jual-jual makanan gitu, kayak finally. Dan itu kayak
masih awal-awal di sini sih, jadi bulan Agustus waktu masih summer kemarin gitu. Jadi udah ke Den Haag, terus sebenarnya sih pasarnya nggak di Den Haag banget, tapi di small city di pojokannya Den Haag called Rijswijk. Jadi kita ke sana ke pasaraya, terus sebelum pulang itu kita mampir ke Den Haag untuk apa ya, keliling di city centernya doang kan. Ya udah, habis makan-makan di pasaraya gitu, BTW enak guys, jadi kayak oh, I miss Indonesian food. Dan nasi padangnya cuy, enak banget, aku pengen. Ya tapi ya kalau restoran Indo ataupun something with Indonesian food tuh pusatnya di Den Haag, jadi kayak I need 3 hours trip from Leeuwarden to Den Haag. Dan masa gue sendiri sih kesana gak mungkin kan, dan demi makanan Indo tapi pricey juga gitu, padahal di Groningen ada kemarin temenku kesana gitu. Jadi udah ke Den Haag, ke city center. Of course city center kan pasti kayak ada Primark, Zara, Mango, pokoknya yang toko-toko gitu kan, fashion stores, ya gitu, H&M gitu juga. Terus I ended up buying boots karena alasannya sih for winter gitu, tapi ya it's useful. Aku beli di Primark dan murah coy, segitu murah sih di Euroin dan di Primark, karena Primark tuh emang murah-murah banget. Dan juga dulu aku waktu 3 tahun yang lalu ke Netherlands ini kan diajakin ke dibawa ke Primark kan waktu di Volendam gitu. Oh iya, Volendam juga pernah. Iya, Volendam juga pernah gitu sama temanku kemarin ini. Volendam, iya. Jadi Primark emang known as this cheapest store that I've ever visited in Europe. Jadi yang matanya tuh udah gatal-gatal gitu ngelihat sana sini gitu. Tapi aku ended up only by what is it, boots sama sarung tangan aja karena udah mulai dingin kan. Oh, sama ini, this light jacket nih, light jacket, super light packable jacket ya, gini karena udah mau autumn kan, jadi ya udah beli di situ. Den Haag udah, sama terakhir Eindhoven only for the airport because we need to get on a plane in Eindhoven. Jadi cuma di Eindhoven tuh cuma di central stationnya doang gitu. Oke, kayaknya this is a long ass video, but yeah, I guess that's it. Yeah, if you want part 2 or any video that you want, just comment down below or just contact me through my social medias, because yeah, you will find me on there. Then yeah, thank you guys for watching and thank you guys for listening. I hope you guys like this video, like this live update about me, and I will see you guys on the next video. Bye guys.